Kalau jadi guru, kamu butuh kualitas akhlak lebih dalam lagi. Kalian yang punya cita-cita jadi guru, sebelum jadi guru, asahlah ini dulu. Pertama apa? Muraqabah. Muraqabah itu tadi, hiduplah dengan rasa Allah selalu melihatku. Itu penting. Terus khauf. Innama yasyallahu min ibadil ulama tadi, khauf, rasa takut. Tenang, khusyuk, tawadhu. Jangan ketipu oleh popularitas-popularitas kecil sebelum kamu nyampe tujuan. Jangan kagetan, jangan gampang panik, tenang, khusyuk, tawadhu. Tenanglah, hidup ini sudah ada yang ngatur. Gak usah gampang galau. Apapun yang terjadi, kembalikan pada yang di atas. Kamu tenang, khusyuk, dan tawadhu. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita ketemu beliau, ulama besar, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, itu ada kutipan dari Hasan Basri tentang pencari ilmu. Ada proses berilmu yang keliru, katanya Hasan Basri. Siksaan ilmu pengetahuan adalah hati yang mati. Kemudian Hasan Basri ditanya, apa sih yang dimaksud hati yang mati? Matinya hati adalah mencari harta dunia dengan menggunakan perbuatan akhirat. Jadi perbuatan akhirat itu banyak. Ngaji ini perbuatan akhirat. Kamu sholat perbuatan akhirat. Dai yang dakwah itu perbuatan akhirat. Banyak perbuatan akhirat tapi tujuannya dunia. Ini akan mematikan hati. Kalau mematikan hati, ilmu pengetahuanmu juga akan mati. Itu maunya Hasan Basri. Kalau sebaliknya malah bagus. Perbuatan dunia untuk tujuan akhirat. Tapi kalau perbuatan perbuatan dunia untuk tujuan akhirat. Tapi kalau perbuatan akhirat untuk tujuan dunia, itu jelek. Bisa mematikan hatimu. Ngaji tujuannya hanya biar ngumpul-ngumpul, biar dapat teh gratis daripada nganggur malam-malam. Itu dunia. Ceramah tujuannya popularitas, kayak tadi itu tujuan dunia. Kalau yang datang sedikit marah-marah, besok gak mau datang lagi. Itu dunia, popularitas. Jadi katanya Hasan Basri, enggak. Itu akan menyiksa ilmumu. Karena apa? Hatimu mati. Kalau hati tidak hidup, ilmu pengetahuan tersiksa. Kenapa? Karena hidup itu porosnya ada pada hati. Minggu depan kita belajar Bidayatul Hidayahnya Ghazali. Bagaimana mengelola hati dalam taklim. Jadi katanya Hasan Basri itu, jadi kalau ingin ilmumu hidup, hatimu harus hidup. Karena aplikasi ilmu butuh hati. Kalau hatimu mati ya tidak bisa. Kalau kamu bawa ke dunia, ilmu itu yang ikut dunia. Kalau kamu bawa ke akhirat, ilmu bermanfaat di akhirat. Maka ikuti prosedur ilmu yang benar. Oke, nah ini ada tempat sarannya Mbah Hasyim, ya, situasional. Ini yang saya sebut kontekstual. Sesuai konteks zaman itu, mungkin konteks anak-anak pondok, pesantren, bagus. Kalau kamu yang suka begadang, ya mungkin beda lagi kasusnya. Jadi katanya Mbah Hasyim, ada waktu dan tempat ideal. Waktu sahur untuk menghafalkan. Padahal waktu sahur biasanya kamu baru tidur. Ya, sahur itu bagus, pikiranmu sedang jernih, tajam. Kenapa kok kamu susah bangun waktu sahur? Karena waktu tidurmu kebalik. Terus pagi itu untuk diskusi enak. Siang untuk nulis. Malam untuk mengulang, membaca-baca, mengulang-ulang yang sudah didapat. Jadi Mbah Hasyim ngasih saran, bagi waktumu para pelajar secara cerdas. Jangan sembarangan. Karena kadang-kadang waktu yang tidak mood untuk nulis, kamu nulis ya tidak maksimal. Waktunya harusnya menghafalkan, kamu malah diskusi ya tidak maksimal.
Membahas itu pagi, banyak teman diskusi. Kalau waktu sahur kamu diskusi, ngomong sendiri itu ya. Ya, nanti orang-orang bingung. Tempat yang paling baik sendiri atau pokoknya yang menurutmu kamu tidak terganggu. Dan tidak banyak hal yang membuatmu lupa. Lupa itu maksudnya terlena, nggak jadi belajar. Kadang-kadang kamar kalau sekamar 2-3 orang sama temen ya mungkin pas temenmu ada kamarnya jadi nggak kondusif. Pokoknya nyari ketenangan, makanya bahasanya Mbak Hasyim dalam kamar atau pokoknya yang membantumu untuk tidak gampang lupa. Ya ini setiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Ada yang suka yang sepi, ada yang suka yang rame. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Ada yang sambil lihat TV, ada yang sambil sembunyi di mana gitu. Strateginya masing-masing tapi aturlah. Karena kita butuh waktu ideal, butuh tempat ideal. Karena ilmu ini penting. Terus kalau pada guru, ini seorang murid yang pertama, hati-hati milih guru. Itu jelas. Jangan sembarangan, karena guru itu yang nuntun kita. Antara lain kalau nyari guru yang pertama, cari yang profesional sesuai bidangnya. Kalau ingin ngerti urusan kesehatan, ya tanya dokter, ngisi. Pengen ngerti urusan pertanian, tanya petani. Pengen ngerti urusan ibadah, tanya ahli fikih. Yang profesional. Jangan ngawur. Tanya obat-obatan pada petani, ya enggak ketemu. Cari yang hatinya lembut, kasih sayang. Karena biasanya yang keras agak suka mematahkan hati. Cari yang orangnya lembut, kasih sayang, dan menjaga muru'ah. Bukan orang yang sembrono sembarangan, katanya Mbak Hasyim. Karena kita mau ikut mereka. Tidak sekedar untuk popularitas, tapi kita mau manut ke mereka. Kadang-kadang kan kamu nyari orangnya yang nyentrik, yang pikirannya aneh, alternatif. Loh, kamu belajar dari orang-orang kayak gini tidak apa-apa. Tapi untuk jadi guru yang kamu ikuti tuntunannya, cari yang menjaga muru'ah. Dan yang terakhir jangan lupa yang cara ngajarnya bagus, biar kamu mudah paham. Karena meskipun orangnya profesional, kasih sayang, menjaga muru'ah, kalau kamu diajar tidak paham-paham, orang ini ngomong apa tuh? Ngomong apa batu, aku ndak ngerti belas. Ah itu ya. Ya, kamu pertimbangkan lagi apa cocok. Dan dipahami atau ndak dipahami itu biasanya style tiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau dosennya ngomongnya kelemak-kelemek, ndak tegas, ya dia ngantuk. Dia butuh yang gurunya ini yang teriak-teriak, yang ngomongnya keras. Terus sama guru harus patuh, tidak keluar dari nasihat dan aturan. Ini tirakatmu itu, pencari ilmu. Banyak yang ngeritik, Pak, boleh toh, tidak setuju boleh. Boleh tanya, boleh. Bahkan boleh mendebat, boleh. Lakukan dengan cara yang baik. Tapi secara umum patuhi. Patuhi itu kok kamu tanya tidak dijawab. Debat dia tidak berkenan, ya tidak apa-apa, kamu ikuti. Disuruh apa-apa diikuti, itu tirakatmu. Barokah ilmunya di situ. Banyak orang yang hari ini kalkulasinya rasional. Padahal zaman dulu itu banyak yang mungkin ilmunya nggak terlalu banyak dari pesantren, tapi pulang-pulang jadi kiai, pulang-pulang jadi ulama besar. Itu kalau bahasa pesantren, barokahnya ilmu. Orang ilmunya sedikit tapi manfaatnya luar biasa bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ada orang yang ilmunya banyak tapi tiap hari hanya bikin masalah. Itu berarti ilmunya kurang barokah. Di antara tirakatnya biar barokah ilmumu adalah hormati guru, muliakan guru, patuhi, berlakulah baik di depan guru. Caranya begitu sebenarnya ya, terhadap semua orang sebenarnya kamu harus akhlaknya baik, memuliakan, menghormati, apalagi di hadapan guru. Terus doakan gurumu.
siapapun. Kalau hanya doa aja kamu nggak mau, ya agak susah dapat barokahnya ilmu. Bahkan minggu lalu Ali bin Abi Thalib bilang, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba siapapun yang ngajari aku meskipun hanya satu huruf. Kalau ada waktu senggang, ada waktu slow, mungkin pas kamu wirid habis sholat, kirimi Fatihah guru-gurumu. Kirimi Fatihah buku-buku, kitab-kitab mu'alifnya yang kamu baca. Kalau habis baca bukunya Nietzsche, ya ila ruhi Nietzsche, Al-Fatihah, no. Kirimi Fatihah orang-orang kamu, karena kamu ngambil manfaat dari ilmunya mereka. Kalau orangnya sudah nggak ada, ya kita kirimi Fatihah biar meridhoi, mengikhlaskan ilmunya kita pakai. Terus bahkan kamu juga harus sabar meladeni gurumu. Kalau pas mungkin gurumu marah, gurumu tidak berkenan, menurutmu gurumu keliru, itu kamu butuh kesabaran. Karena jangan-jangan itu ujiannya buatmu. Gurumu sengaja begitu untuk mendidikmu. Itu akhlak kepada guru. Siapapun guru itu, tidak harus yang ada di sekolahmu. Bahkan teman sekamarmu kalau banyak ngajari kamu, ya dia gurumu. Kalau kalian saling belajar berarti masing-masing saling memposisikan sebagai murid dan guru. Maka salinglah menghormati. Kalau tadi semua orang, semua peristiwa kamu jadikan guru, kamu ambil pelajaran, berarti hargai semua orang. Larinya ke situ nanti. Oke, terus akhlak pada ilmu. Ada juga pada ilmunya harus ada akhlaknya juga. Pada pelajaran harus ada akhlaknya juga. Yang pertama, cari ilmu yang fardu ain dulu. Kalau kamu ngaku muslim, ya harus ngerti dasar-dasar seorang muslim. Harus ngerti fikih dasar, harus ngerti tauhid, harus ngerti yang dasar, yang fardu dulu. Indonesia misalnya, kamu merasa orang Indonesia, yang fardu ya kamu ngerti apa itu ilmunya Indonesia, kamu ngerti tentang Pancasila. Itu ilmu wajib, membangun identitas. Kalau sudah yang fardu ain dikuasai, kuasai ilmu-ilmu yang kondusif untuk agamamu, untuk keimananmu, untuk kebahagiaan akhiratmu, dan segala pendukungnya. Jadi caranya begitu. Bagi yang, Pak, saya ilmu agama saya rendah, Pak, tapi filsafat saya tinggi, ya kamu ulang prosesnya. Yang wajib kamu pelajari dulu. Atau kamu balik, sekarang kamu belajar yang wajib-wajib tentang Allah, tentang apa yang harus dipercaya, mengapa harus dipercaya, sholat seperti apa, zakat seperti apa, dan seterusnya. Itu kan yang fardu ain, yang wajib. Dan ilmu-ilmu pendukungnya. Terus yang ketiga, tidak sibuk dengan debat dan khilafiyah. Saya tidak tahu sekarang banyak teman-teman yang sibuknya dengan khilafiyah, ribut dengan mana bid'ah, mana sunnah. Khilafiyah, ribut mana yang asli Islam, itu ndak asli Islam. Ribut mana, saling maki-maki, yang sini maki-maki ke sana dasar liberal, yang sini maki-maki dasar Wahabi. Tambah lagi dasar Syiah, tambah lagi sekarang dasar PKI. Oke, sekarang kenapa kamu sibuk dengan khilafiyah? Bukan tidak penting, tapi ada yang lebih penting. Kalau kamu sibuk di situ, hasilnya apa? Hatimu bingung. Kalau sudah bingung, kamu tidak tenang. Kamu membaca sekian puluh informasi palsu setiap hari, itu kan hasilnya cuma kebingungan-kebingungan. Ini yang benar yang mana? Ada orang dibakar, ada orang dipancung, ada orang terus oh ini palsu. Terus kamu tidak percaya semua. Tapi ternyata ada juga yang asli, hasilnya kebingungan. Yang sini nuduh bid'ah, terus yang dituduh bid'ah, bukan bid'ah, ini lo dalilnya. Yang sini, lo itu jangan-jangan do'if. Oleh ini juga rame terus, dan kamu bingung doa akhirnya. Pada saatnya kamu silahkan berdiskusi, berdebat,
Tapi kamu jangan fokus di situ dulu. Mantapkan dulu, matengkan dulu ilmumu. Baru kalau kamu merasa sudah dalam, sudah mantap, silahkan masuk ke dunia khilafiyah. Terus tasheh. Ya diakui atau tidak, mungkin banyak hal kamu belajar sendiri, baca buku sendiri, memahami sendiri. Budayakan tasheh pada ahlinya. Pak, saya baca buku ini isinya kayak gini, bener nggak Pak? Nah, nanti ahlinya mesti bilang, saya belum baca bukunya. Tunggu saya baca dulu, ya enggak apa-apa. Yang penting budayakan tasheh. Pak, saya tolong diuji Pak, saya habis memahami ini. Nah, jarang sekarang yang begitu ya, mahasiswa itu kalau ada ujian malah lari. Zaman dulu kan ada tradisi sorogan, jadi maju ke kiainya, Pak Yai saya ngaji ini tolong diluruskan kalau saya salah. Jadi sengaja mempresentasikan ilmunya pada gurunya. Nah, kalau mahasiswa hari ini kan waktunya presentasi pamit. Oke, nah kalau harusnya ya kamu malah presentasi. Loh kayak gini loh Pak yang saya pahami, keliru enggak Pak? Itu sorogan modern kan begitu. Jadi enggak apa-apa, enggak usah malu kalau kamu enggak ngerti. Biar nanti dosenmu, gurumu yang mengarahkan, oh kamu harusnya baca buku ini, pemahamanmu yang kayak gitu keliru, maksudnya begini dan seterusnya. Jadi budayakan tasheh. Terus jangan sampai telat, itu bahasanya Mbak Hasim. Yo harus semangat. Di antara buktinya semangat apa? Nggak telat, berangkatnya awal. Itu akhlaknya pencari ilmu. Jangan ngaji sudah dapat separuh, kelas sudah mau keluar baru datang. Targetnya apa? Absen. Ya, nah itu lagi-lagi kamu kehilangan nilainya, nilai cari ilmunya. Berangkat lebih awal, terus runtut, belajar dari dasar, pengantar, terus baru pendalaman, baru materi pengembangan. Jangan ujuk-ujuk membaca buku-buku yang kelas advance, kelas pengembangan. Harus kamu bangun dulu dasar-dasar ilmunya. Ketika kamu runtut, nanti akan terbentuk peta di kepalamu. Sehingga ilmunya bisa tinggal di dalam, karena kamu sudah punya rangka petanya. Tapi kalau kamu langsung kelas tinggi, paling kamu hafalkan. Yang itu hafalan sewaktu-waktu bisa hilang. Jadi kalau ada yang mengeluh, Pak, bacaan saya kok mesti hilang Pak. Saya sudah baca, pas baca paham, tapi bukunya ditutup hilang Pak saya. Sudah lupa. Kenapa? Di petamu belum ada jaringan struktur ilmunya. Kayak flash disk itu loh. Kalau otakmu belum diformat, data apapun masuk, hilang. Format dulu untuk ilmu itu. Kamu harus ngerti, oh ini bagian cara berpikirnya, oh ini materinya, oh ini perspektif-perspektifnya, oh ini aksiologinya, pengaruhnya ke individu, ke masyarakat. Itu kan peta namanya. Dan ngerti semacam ini dari buku-buku dasar, terus buku-buku pendalaman, terus buku-buku pengembangan. Nah itu levelnya runtut. Tidak ujuk-ujuk langsung membaca neo-marxisme, postmodernisme. Paling buat apalke. Tidak fungsional ilmumu. Tapi kalau runtut, ilmumu nanti tuntas. Dari bawah sampai akhir. Itu sarannya Mbah Hasim. Tekun dan istiqomah itu pasti. Musuh utama adalah bosan. Jemu. Pak, masa tiap pagi baca terus bosan Pak? Ngaji kayak gini musuh utamanya juga bosan. Lama-lama, alah ngaji ya gitu-gitu aja bertahun-tahun. Lama-lama mesti bosan. Musuh utamamu itu. Kalau kamu bisa menaklukkan rasa bosan, itu kamu sudah menang 70%. Kenapa? Karena istiqomah itu luar biasa. Kalau dalam sufi istiqomah mengalahkan karomah. Ibadah kecil-kecil tapi istiqomah itu lebih dihargai Allah daripada ibadah besar-besar tapi musiman. Pas musim sumpek, wah ibadahnya banyak, wiritan kemana-mana nggak tasbih. Kalau mau ujian, wiritan terus, nangis-nangis. Tapi begitu sukses, mulai menyusut ibadahnya. Kalau ditanya alasannya banyak.
Allah ngerti batin saya, ini mesti. Tapi kalau waktunya butuh, semangatnya luar biasa. Tidak istiqomah. Semakin kamu istiqomah, semakin kamu mantap dan menguasai dirimu. Coba aja jadi orang istiqomah. Nanti kamu akan menemukan keuntungannya. Ya tidak instan pasti, karena semua yang instan itu pasti tidak sehat. Nah ya, makanan, minuman instan kan juga tidak sehat. Ilmu juga begitu, yang instan juga tidak sehat. Kiai instan juga tidak sehat. Ulama instan juga tidak sehat. Jadi segalanya ada prosesnya. Terus memuliakan guru, kalau tanya harus dengan bahasa yang baik, meskipun jangan juga terlalu malu-malu. Jangan terlalu malu-malu, juga jangan terlalu tidak sopan. Terus kalau modelnya sorogan, ya mau ngantri itu tidak balapan. Terus di depan ustadznya harus sopan, kemudian ikuti tradisi yang ada, apa maunya ustadznya. Kalau biasanya cara ngajarnya begitu, cara ngujinya begitu, ya diikuti saja. Terus tidak kutu loncat. Kutu loncat itu belajar ini sebentar, terus belum tuntas ganti belajar ini lagi, ganti belajar itu lagi. Syukur-syukur dipelajari semua tuntas kabeh. Tapi kalau tidak bisa, ya pelan-pelan, sedikit, satu demi satu. Taklukkan satu demi satu. Jangan bosenan, kayak di taklim kemarin. Tuntaskan ilmu ini, kalau sudah naik ke ilmu ini, kalau sudah naik ke ilmu ini, terus begitu. Kemudian yang mendukung semua itu perilakumu harus positif. Itu pasti. Ini guru. Saya tadi bilang semuanya guru, semuanya murid. Kalau jadi guru, kamu butuh kualitas akhlak lebih dalam lagi. Tidak sekedar kayak murid tadi. Dan proses ini jadi dibalik. Kalau kalian yang punya cita-cita jadi guru, sebelum jadi guru, asahlah ini dulu. Insya Allah nanti Allah meridhoi dan kamu dibukakan jalan untuk jadi guru. Berarti kamu siap jadi guru. Jadi yang pertama apa? Muraqabah. Muraqabah itu tadi, hiduplah dengan rasa Allah selalu melihatku. Itu penting. Terus khauf. Innama yahsyallahu min ibadil ulama tadi, khauf. Rasa takut. Tenang, khusyuk, tawadhu. Jangan ketipu oleh popularitas-popularitas kecil sebelum kamu nyampe tujuan. Jangan kagetan, jangan gampang panik, tenang, khusyuk, tawadhu. Tenanglah, hidup ini sudah ada yang ngatur, gak usah gampang galau. Apapun yang terjadi, kembalikan pada yang di atas, kamu tenang, khusyuk dan tawadhu. Terus wirai, jaga diri. Terus bersandarlah hanya pada Allah. Apapun yang terjadi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu-satunya tempat kita bersandar hanya Allah. Terus jangan mengejar keuntungan duniawi. Begitu guru-guru itu orientasinya keuntungan duniawi, barokah ilmunya hilang. Saya tidak tahu hari ini banyak guru yang dikejar itu. Sertifikasi lah, bonus tambahan, bonus jam lah. Loh itu nggak apa-apa. Kalau memang haknya dapat itu monggo, tapi orientasinya jangan ke situ. Kalau orientasinya ke situ itu blunder spiritual. Guru itu mulia, mengajar itu mulia. Tapi kemuliaan itu kalau diarahkan targetnya hanya pada dunia, dia menghasilkan kebalikannya. Kayak di taklim kemarin, dunia itu sangat hina. Termasuk orang-orang yang lekat pada dunia. Jadi janganlah bahwa nanti ada hakmu, ada sistem administrasi yang menuju ke sana, misalnya gajimu harus naik, tunjangannya harus naik, tidak masalah, itu hakmu. Dia akan datang sendiri kalau kamu serius. Jadi jangan ngejar keuntungan duniawi. Terus jangan pilih kasih pada anak didikmu. Jangan ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan.
Zuhud. Zuhud itu tidak kemaruk, tidak tamak pada dunia. Terus jangan melakukan hal-hal yang rendah, ketahuan atau tidak ketahuan. Oh itu susah. Kalau ketahuan mungkin kamu bisa jaga. Yang tidak ketahuan ini, orangnya alim luar biasa, nanti Twitteran, yang di follow yang hot-hot. Itu kan gak ada orang tahu, wong Twitteran kan sendirian. Tapi itu termasuk perilaku rendah. Allah tahu loh. Cuma kan kamu gak terlalu takut kalau Allah itu tahu. Semakin kamu tidak takut, semakin menunjukkan sebenarnya kamu belum makom ulama. Orang yang merasa Allah selalu melihat itu, meskipun gak ada orang yang tahu, dia takut. Oke, terus menjauhkan diri dari tempat-tempat yang memancing dosa, maksiat. Bahasanya tempat-tempat kotor. Terus perhatikan syiar Islam dan zahirnya hukum. Jadi ya termasuk suka berjamaah, ya zakat, ya haji, itu kan zahirnya hukum. Terus perhatikan syiar juga, karena kalau kamu jelek, Islam juga kelihatan jelek. Apalagi kamu ulama, kamu ustadz, kamu guru. Semua yang kamu lakukan itu berhubungan dengan syiar Islam. Maka hati-hati. Terus lakukan segala yang konotasinya kesunahan dan kemaslahatan. Bergaulah dengan akhlak yang baik. Bersihkan hatimu dari segala yang jelek. Semangat dalam mengembangkan ilmu, ambil pelajaran dari siapapun. Tadi sudah kita jelaskan. Segala hal itu pelajaran, setiap orang itu guru, ambil pelajaran. Termasuk dari muridmu, kalau kamu guru, ambil pelajaran dari mereka. Segala hal itu ayat-ayatnya Allah yang bisa dibaca. Dan ilmuwan itu harus membiasakan diri nulis. Tidak cuma ngomong. Tulisan lebih monumental, manfaatnya bisa lebih luas. Kalau cuma ngomong kayak gini, hanya yang pas hadir mendengarkan yang dapat manfaatnya. Tapi kalau jadi tulisan semakin luas. Ya mungkin hari ini ditambah, kalau ada rekamannya bisa kok Pak. Ya hari ini modusnya sudah ganti pakai rekaman segala. Tapi maksudnya lebih monumental kalau ada tulisannya. Kalau sama murid, tadi sama ya, niatnya hanya untuk Allah. Kemudian tidak mutungan. Apa bahasa Indonesia ini mutungan itu? Pokoknya nek ana murid elek terus wis. Nah itu berarti mutungan. Muridku ini kurang ajar semua. Enggak. Itu namanya mutung. Enggak. Jadi sebagai pendidik harus sabar. Ya memang tugasnya untuk bikin yang tidak beres jadi beres. Kalau nyari yang beres saja, ya namanya bukan pendidik. Jadi tidak enggan mengajar muridnya meskipun muridnya tidak ikhlas. Itu cuma tidak ikhlas. Banyak yang enggak cuma tidak ikhlas. Perhitungan hari ini. Banyak murid yang hari ini itu merasa bahwa loh guruku, dosenku yo harus manut apa kataku, saya bayar ya. Dia dibayar ya, cara berpikirnya begitu sekarang banyak. Maka enggak. Relasinya tetap relasi cari ilmu. Terus mencintai ilmu, mencintai mencari ilmu, dan mencintai pencari ilmu. Kita semua pencari ilmu. Kita harus saling mencintai. Jadi dengan levelnya masing-masing, dengan posisinya masing-masing, dengan adabnya masing-masing. Terus guru harus mempermudah penyampaian materi. Jangan punya prinsip kalau bisa bulet kenapa dibikin mudah. Ya, karena banyak loh yang punya persepsi kelihatan keren kalau ngomongnya nggak dipahami. Cah iki ngomong apa? Nah, itu rasanya kok keren, enggak, jangan pakai prinsip itu. Nanti dalam filsafat ada filosof namanya Occam. Occam ini punya teori gunting, dikenal sebagai Occam Razor. Teori ini bilang
Kalau ada dua konsep, dua teori, dua ide, isinya sama, kalau ingin milih mana yang lebih benar, cari ya yang lebih simpel. Itu pasti lebih benar. Semakin gagasan itu bulat, biasanya semakin jauh dari kepastian kebenaran. Kalau orang ditanya kok jawabannya bulat bertele-tele, itu kemungkinan benarnya kecil. Tapi kalau jawabnya cepat, tegas, lugas, itu biasanya lebih mungkin benar. Nah, itu teorinya namanya teori gunting. Occam razor. Ya, kamu juga begitu. Ya, sama lah kalau, Mas, kemarin kemana? Oh, kemarin itu Pak, saya sudah mau berangkat. Tapi di tengah jalan, itu sudah alamat itu sudah. Ya. Jadi begitu narasinya panjang itu alamat sudah. Oke, jadi itu. Jadi jelaskan yang mudah. Terus bersungguh-sungguh untuk memberikan pemahaman. Tidak sekedar kalau kamu besok jadi guru, nggak sekedar ya tugasku ngajar, tapi tidak ada sungguh-sungguhnya, tidak. Serius, peduli sama yang diajar. Terus meminta murid untuk selalu belajar. Jangan cuek, jangan besok kalau kamu jadi guru jangan terserah kamu mau baca atau tidak baca urusanmu, tidak begitu. Harus selalu peduli. Terus kalau ada muridnya yang tidak cocok ya dinasehati. Terus tidak pilih kasih kayak tadi. Rendah hati dan lemah lembut. Membiasakan diri yang baik-baik di depan muridnya. Terus berusaha membantu murid-muridnya. Terus ini terus-terusan ya, waktunya mau habis. Oke, ya yang selanjutnya peduli. Peduli itu bukan berarti ikut campur apa saja, tapi kalau ada yang tidak beres dari anak didiknya, ya dicoba ditelusuri. Dan panggillah muridmu dengan nama yang baik. Jangan dikasih julukan yang jelek-jelek. Mahasiswaku yang itu loh, si gondrong itu, si sopo yang tidak pernah mandi itu loh, si ya itu disebut yang jelek-jelek. Enggak. Sebut dengan yang baik-baik. Ada juga akhlak terhadap buku. Ini kamu sering tidak berakhlak sama buku. Sama buku aja Mbah Hasim nyuruh kita berakhlak. Yang pertama, ilmuwan itu haus buku. Tidak ada yang cuek sama buku. Kalau ada buku bagus itu mesti tidak bisa tidur dia. Apalagi tidak kuat beli. Ya, gimana caranya dapat buku itu? Nah, itu semangat ini menunjukkan ciri kamu ada bakat jadi ulama, jadi ilmuwan. Jadi semangatlah, kejarlah terus, bila perlu pinjam. Kalau temanmu pelit ya dipinjam dulu, bilangnya belakangan. Ya, nanti kan Gus Dur pernah bilang di antara orang yang bodoh itu adalah orang yang meminjamkan bukunya. Karena biasanya buku itu kalau dipinjamkan tidak kembali. Cirinya orang bodoh itu meminjamkan buku. Tapi ada yang lebih bodoh lagi, sudah pinjam buku dikembalikan. Oke. Itu iya. Sudah dapat buku harusnya dimiliki, lumayan. Malah dikembalikan lagi. Tapi tidak begitu kalau Mbah Hasim. Kalau pinjam buku, pinjamkan ke orang yang tidak merusak buku. Kan ada temanmu itu sembrono kan, ngerusak buku atau waktunya mau ujian nih, belum bikin kerpean kecil-kecil itu, sobek aja bukunya. Terus, ada loh yang gitu, bukunya disobeki hanya untuk kepentingan ujian. Itu berarti tidak sayang buku. Ada yang di kamar bukunya dipakai tatakannya teh. Ya kan? Kalau mau pakai teh kayak gini taruh di atas buku. Ini lumayan Pak, datar Pak. Dipakai ganjelnya meja. Itu tidak sayang buku. Nanti di atas buku ada macam-macam, wes ada payung, celana dalam, ada itu. Wah, itu alamat itu kamu tidak sayang buku, tidak menghargai buku. Cirinya ulama itu menghargai buku. Terus ya malah
Katanya Mbah Hasim, kalau kita sedang mutolaah atau menyalin buku, jangan diletakkan di atas tanah dalam keadaan terbuka. Dipangku. Untuk menunjukkan hormat, itu adab, ya situasional. Dipangku kalau bukunya tebel itu ya berat. Cari meja kalau bisa kecil, lebih menghargai, apalagi Al-Quran. Terus teliti dan jeli dalam membeli buku, biar hasilnya bukan maki-maki. Beli buku terus, waduh ternyata halaman berapa kosong, halaman ini kosong, itu kan hasilnya maki-maki akhirnya. Jadi telitilah, jelilah. Apalagi judulnya apa, isinya apa. Saya sering beli buku kayak gitu. Oke, judulnya HP, begitu dibeli karena plastikan sampai rumah, alah isinya. Nah itu berarti tidak jeli, harus jeli. Terus syukur-syukur kamu bisa setiap kali belajar, nulis, baca itu dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Ada sakralnya, ada ritualnya. Itu berpengaruh dalam perasaan kita, positioning diri kita ini jelas. Tapi kalau antara ngobrol sama belajar sama itu tidak ada bedanya, itu biasanya kurang mantap. Lebih mantap itu yang bila perlu kamu ada kostum sendiri kalau belajar pakai baju yang, nah itu mungkin lebih sakral momen belajar itu. Jadi ngadep kiblat, bersuci, terus baca buku, dibuka 2 lembar terus ngantuk tidur. Ya biasanya kan ngono kamu. Ya, terus ada beberapa quote bagus, tapi insya Allah Mbah Hasim akan beberapa kali kita angkat karena kitabnya banyak. Itu saya ambil, saya potong dari beberapa kitabnya. Saya kira bagus meskipun tidak ada hubungannya sama taklim, tidak ada hubungannya sama adab, tapi penting untuk dasarnya. Jadi innal haqqo yad'ufu bil ikhtilaf. Jadi kebenaran itu bisa melemah karena perselisihan, bil ikhtilaf wal iftiraq, dan perpecahan. Wa innal batila qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Itu dari Muqaddimah Qonun Asasi. Yang NU harus baca kitab ini kalau NU-nya serius. Jadi kebenaran itu bisa melemah karena perpecahan dan perselisihan. Islam itu kita yakin sekali kebenarannya. Keimanan mutlak tidak bisa ditawar. Tapi dia akan lemah kalau modus beragama kita senantiasa pecah dan berselisih. Bahkan ada kalanya kebatilan jelas-jelas salah. Kenapa bisa menang dan kuat? Karena ada ittihad wal ittifaq. Para pendukung kebatilan ini kompak dan bersatu. Sementara kita para pendukung kebenaran berselisih dan terpecah-pecah. Ini dalil untuk perjuangan zaman dulu. Semoga masih relevan hingga hari ini. Jadi innal haqqo yad'ufu bil ikhtilafi wal iftiraqi. Jadi kebenaran itu dia akan melemah kalau kita berselisih. Kenapa melemah? Karena antar kita saling menjatuhkan, saling maki, saling menafikan. Sementara mereka yang batil kompak, maka kita akan kalah. Itu kelanjutannya. Tapi kalau ini dari Al-Mawa'id, sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik mazhab adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Ini disebut musibah yang nyata karena tidak ada seorang pun yang akalnya masih jalan akan menganggap perpecahan, pertikaian, saling menghina itu baik. Semua orang akan menganggap jelek.
Tapi entah mengapa banyak orang masuk ke sini. Padahal sudah dianggap jelek. Dan itu adalah kerugian yang besar. Seperti yang kita alami hari-hari ini. Ya, ini juga. Innal ijtima'a wat ta'arufa wal ittihada wat ta'allufa huwal amru alladhi la yajhalu ahadun manfaatuhu. Sesungguhnya persatuan, saling memahami, saling bersatu dan saling menyayangi adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun yang tidak tahu manfaatnya. Cuma banyak orang yang tidak mau ke situ. Padahal semuanya yakin bahwa bersatu, saling memahami, saling mengenal dan saling menyayangi itu baik, bermanfaat. Tapi tidak ada yang mau ke sana. Banyak yang tidak mau ada di sana. Itu penyakit-penyakit yang disebut oleh Mbah Hasyim. Dan nanti ada beberapa kitab yang beliau tulis untuk menyangkut itu. Cuma ini saya ngambil beberapa quotes-nya untuk kapan-kapan kita lanjutkan bahas ini. Dari Mbah Hasyim, mungkin pada saatnya Mbah Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh yang lain. Oke. Sudah materi Adabul Alim wal Muta'alim. Yang ingin lebih dalam silahkan dibaca sendiri. Karena yang kita tampilkan terbatas waktunya, jadi saya ngambil inti-intinya saja. Nanti beberapa masih harus kalian baca sendiri. Tapi intinya seperti yang di atas, agak mirip sama taklim. Minggu depan kita ketemu Ghazali, lebih ke penataan batin kita dalam rangka menyebut hidayah, termasuk hidayah keilmuan. Kita coba melihat bidayatul hidayah. Bidayatul hidayah ini bagi banyak ulama pengantar menuju Ihya Ulumuddin. Sebelum baca Ihya harus baca bidayah dulu. Pintu gerbangnya di situ. Oke, kita lihat minggu depan. Semoga tidak ada halangan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.